Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftah Fauzi dengan NIM 12492200077 dari Ekonomi Syariah Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran adalah salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum bisa terserap di dunia kerja meskipun mereka siap dan mampu bekerja. Hal ini bukan hanya berdampak pada individu yang kehilangan penghasilan, tetapi juga memberi efek domino terhadap kehidupan masyarakat luas. Ketika banyak orang tidak bekerja, daya beli masyarakat pun menurun. Akibatnya, aktivitas ekonomi melambat, angka kemiskinan meningkat, dan ketimpangan sosial pun makin terasa antara mereka yang bekerja dan yang tidak. Beberapa penyebab utama dari masalah ini antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai daerah, ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta perkembangan teknologi yang membuat beberapa jenis pekerjaan tergantikan oleh mesin. Karena dampaknya cukup luas, maka penting bagi kita untuk memahami secara menyeluruh apa penyebab terjadinya pengangguran, apa akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara, setelah solusi apa atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan memiliki kesempatan yang lebih adil. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengangguran dikategorikan berdasarkan sifatnya dan penyebabnya. Berdasarkan sifatnya, terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Contohnya adalah fresh graduate yang belum bekerja sama sekali. Yang kedua, ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini adalah pekerja yang bekerja tidak sesuai kapasitas atau keahliannya, atau terlalu banyak tenaga kerja untuk pekerjaan yang sama. Contohnya, 5 orang mengerjakan tugas yang bisa diselesaikan oleh 2 orang. Dan yang ketiga adalah setengah menganggur. Setengah menganggur berarti bekerja tidak penuh waktu atau paruh waktu atau tidak sesuai dengan kemampuan. Contohnya adalah sarjana teknik yang hanya bekerja sebagai ojek online karena sulit dapat kerja. Selanjutnya, pengangguran dikategorikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya peralihan pekerjaan, misalnya orang yang baru lulus sekolah atau kuliah, dan juga orang yang baru pindah bekerja. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi, teknologi, atau lokasi industri. Yang ketiga, ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena pekerjaan hanya dibutuhkan pada musim tertentu. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologis. Pengangguran ini terjadi karena manusia digantikan oleh teknologi AI atau mesin. Mengapa terjadi pengangguran? Apa penyebab dari pengangguran tersebut? Di antaranya adalah 1. Jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan yang tersedia. Setiap tahun, banyak lulusan baru atau orang yang baru masuk usia kerja, tapi lapangan kerja tidak bertambah secepat itu. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan pendudukan yang tinggi. Jumlah penduduk usia kerja terus meningkat, tapi lapangan kerja tidak bertambah sebanding. Lalu, kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai menjadi salah satu penyebab utamanya. Adanya ketidaksesuaian antara hasil pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan tidak menyesuaikan dengan skill yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Mengutip dari kumparan.com, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang yang belum mendapatkan pekerjaan mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 secara tahunan, bertambah menjadi 83,45 ribu
dibandingkan Februari 2024. Kepala BPS Amalia, Adininggar Widyashanti, menjelaskan secara keseluruhan pasar tenaga kerja atau jumlah seluruh angkatan kerja di Indonesia per Februari 2025 yang sudah bekerja dan menganggur mencapai 153,5 juta orang per Februari 2025. Di dalamnya ada tambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dari 7,28 juta pengangguran. Secara tingkat pengangguran terbuka mencapai 40,76%. Angka ini menurut Amalia lebih rendah dibandingkan TPT Februari 2024 sebesar 40,82%. BPS dalam berita resmi statistik nomor 44/05/tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 menyebutkan bahwa penduduk bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, naik menjadi 3,59 juta orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, dan sepeda motor sebesar 0,98 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun menjadi 0,06% poin dibanding Februari 2024. Pengangguran tentunya memberikan dampak yang buruk bagi individu maupun bagi negara. Dampak pengangguran bagi individu yang pertama adalah penurunan pendapatan. Individu yang tidak bekerja tentu tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua ada beban psikologis. Pengangguran dapat menimbulkan stres, rasa tidak percaya diri, depresi, hingga gangguan mental karena tekanan sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, penurunan keterampilan. Jika terlalu lama menganggur, kemampuan dan keterampilan seseorang bisa menurun atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir adalah potensi peningkatan kriminalitas. Dorongan ekonomi yang tersedak bisa menyebabkan sebagian orang melakukan tindakan ilegal seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya. Pengangguran juga tentunya berdampak bagi negara atau bagi Indonesia itu tersendiri. Yang pertama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak yang menganggur, maka produktivitas nasional turun dan pertumbuhan ekonomi jadi melambat. Yang kedua adalah ketidakstabilan sosial. Tantangan ekonomi bisa memicu kecemburuan sosial, protes, bahkan konflik di masyarakat. Yang ketiga adalah berkurangnya investasi. Investor bisa ragu untuk menanam modal di negara dengan tingkat pengangguran tinggi karena dianggap tidak stabil atau tidak produktif. Dan yang keempat, tentunya kemiskinan menjadi meningkat. Dengan banyaknya penduduk yang tidak berpenghasilan, angka kemiskinan pun otomatis ikut naik. Bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia? Yang pertama adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya adalah pelatihan digital, kejuruan, vokasi, atau kursus teknis. Manfaatnya adalah membantu pencari kerja memiliki skill yang relevan sehingga peluang kerja mereka lebih besar. Dan yang kedua adalah mendorong sektor wirausaha. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal. Contohnya adalah program UMKM, bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan. Manfaatnya adalah jika banyak orang membuka usaha, maka mereka juga bisa menyerap tenaga kerja lain. Dan yang terakhir adalah mengadakan magang dan praktik kerja. Tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung di dunia kerja bagi siswa, mahasiswa, atau pencari kerja. Contohnya adalah program magang industri, kerja praktik, atau internship. Manfaatnya adalah memudahkan transisi dari pendidikan ke pekerjaan dan membangun koneksi kerja atau networking tersendiri. Dari presentasi saya dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan serius karena berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan. Penyebab utamanya meliputi pertumbuhan penduduk, ketidaksesuaian keterampilan, dan kurangnya lapangan kerja. Meski tingkat pengangguran sedikit menurun,
jumlah pengangguran tetap tinggi. Solusinya antara lain adalah pelatihan magang dan dorongan pada wirausaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.